Hamdan wa syukrulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sahabat warasatul Quran, kita lanjut ya. Sebagaimana kisah yang pertama tentang an-najatu bi amali sholih, kita lanjut kepada kisah yang kedua, al-qatilu at-ta'ib. Orang yang membunuh bertobat. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kana piman kana qablakum rajulun. Dulu sebelum kamu ada salah seorang yang membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan. 99 jiwa. Maka hadis ini sering kita dengar. Tapi yang penting kita ambil ibroh dari setiap kisah. Maka setiap kisah ada ibroh atau pelajaran. Untuk apa? Pertama, untuk memberikan motivasi kepada diri kita. Yang kedua, menjadi pelajaran agar kita jangan putus asa terhadap apa yang menjadi karunia Allah. Salah satunya kisah yang kedua ini. Pasala an a'lami ahlil ardi, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu di bumi ini. Padula ala rohib, kebetulan ketika itu yang pertama kali dia ditunjukkan kepada rohib. Maka setelah mendengar hal itu, fa'atahu, lalu dia mendatangi rohib itu. Faqala, lalu dia menyatakan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Wahai rohib, saya itu pernah membunuh 99 jiwa. Lalu dengan penuh harapan pemuda ini, fahalahu min taubatin, apakah ada tobat untuk saya? Dengan tegasnya rohib mengatakan, lah, tidak ada justru. Tidak ada tobat bagi engkau. Faqatalahu, maka dengan kekecewaan seorang pemuda ini lalu membunuh rohib itu. Maka dalam ungkapan dalam hadis ini dinyatakan oleh Nabi, pakamalabihi mi'atan, maka sempurnalah yang asalnya 99 menjadi 100 jiwa. Sumasala an alami ahli ardi, maka saya mesti bertanya kepada siapa? Di kalangan ahli ilmu. Padula ala rojulin alimin, maka setelah itu ditujukanlah kepada orang yang alim. Pakola, sama, dia menyatakan, innahu qatala mi'atan nafsin, saya pernah membunuh 100 jiwa. Yang asalnya 99 ditambah 1 yaitu rohib menjadi 100. Dengan bijaksananya orang yang alim ini, dia mengatakan, pahalahu min taubatin, dengan penuh harapan, apakah ada tobat bagi saya? Apa yang dikatakan oleh orang alim ini? Naam, tentu saja bagi engkau ada tobat. Waman yahaluhu bainahu wa bainah tobat. Maka di antara dia melakukan perkara maksiat, dia membunuh, dan di antara tobat, intolaki ilar ardi kada wa kada. Maka kata orang alim ini, sebisa mungkin kamu pergi dari tempat ini dan tempat ini. Carilah tempat ini dan tempat ini. Fa inna biha unasan ya'budullaha fabudullaha. Maka ketika engkau sudah menemukan tempat ini, tempat ahli ibadah, maka ikutilah kepada tempat ahli ibadah itu, beribadahlah kamu bersamanya.
Wala tarji ila ardika, maka dia sebelum kembali kepada tempat hal itu, fa innaha ardisu, maka justru hati-hati, tempat itu tempat yang jelek. La tarji'i bil ardi, jangan engkau kembali ke kampung kamu yang itu, maka kampung kamu itu kampung yang jelek. Pantolaka hatta ida nasopa toriko atahul maut, maka ketika dia melangkah setengah dari mau pergi ke tempat yang baik itu, ke tempat ahli ibadah, maka ajal menjemputnya. Patasomat bihil malaikatu rohwat mal malaikatu andab, maka bergegaslah malaikatul rahmat dan malaikatul adab. Pakolat malaikatul rahmat, maka malaikat rahmat mengatakan, Ja'a naiban muqalliban biqalbihi ilallah, maka justru dia itu datang dan bertobat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Waqalat malaikatul adab, sedangkan malaikat adab menyatakan, innahu lam yajal khairun qat. Hei, laki-laki ini belum melakukan satu kebaikan. Fa'atahum malakun fi syurati Adam, maka datanglah salah satu malaikat, faja'alahu bainahum, menjadikan di antara keduanya. Pakola kisu ma baina ardo ini, ukurlah di antara dua jarak itu. Fa'ila, ya, ayutihima, di mana tempat yang paling dekat laki-laki itu melangkah. Karena adna pahwalahu pakosuhu pawajaduhu adna ilal ardi alati aroda pakobadatul malaikatu rahmat. Maka ditakdirkan bahwa laki-laki itu mendekati langkahnya kepada langkah tobat, maka malaikat rahmat membawanya. Sahabat warasatul Quran, maka yang menjadi pelajaran dari kisah ini, pertama, sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 53, Kul ya ibadiyah alladhi asyrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bagaimana besarnya dosa seorang hamba, sesungguhnya pintu taubat itu senantiasa terbuka. Yang pertama, jangan putus asa terhadap rahmat Allah karena pintu taubat terbuka. Lalu yang kedua, berputus asa terhadap rahmat Allah akan menambah dosa bagi seseorang. Lalu yang ketiga, berfatwa tidak dilandaskan ilmu sungguh akan mendapatkan kebinasaan bagi dirinya dan bagi orang lain. Lalu yang keempat, orang yang bertobat harus meninggalkan tempat yang jelek yang menyebabkan dia kembali lagi melakukan dosa. Lalu yang kelima, orang yang soleh menentukan atau mengajak dalam ketaatan. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kisah yang kedua, al-qatilu an-taib, orang yang membunuh bertobat. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah, jangan ragu-ragu melangkah untuk bertobat. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Insya Allah kita lanjut kepada kisah yang ketiga. Aqulu qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.